Iya, itulah tadi anak-anak sedikit animasi tentang kondisi geografis negara kita Indonesia dilihat dari satelit. Ada siang, ada malam, kemudian ada beberapa pulau yang ketika malam itu bersinar, ketika siang itu hanya nampak coklat dan hijau, kemudian biru, kemudian ada awan putih di atasnya. Itu tadi hanyalah animasi anak-anak tentang kondisi negara kita dilihat dari satelit yang ada di atas kita, ya, yang tentunya satelit yang dimiliki oleh negara Indonesia. Baik, hari ini eh, jangan lupa di-download videonya karena pembelajaran kita tentang peta, tentang kondisi geografis Indonesia agak sedikit panjang penjelasannya, jadi mungkin nanti di-download kemudian di-stop-stop kemudian dicatat. Jangan lupa dicatat nanti di ujung pembelajaran akan ada tugas catatan itu harus harus ada gitu ya. Ini adalah gambar peta Indonesia. Kita sudah pernah membahasnya pada waktu itu. Negara kita ini dikelilingi oleh beberapa negara, di antaranya ada itu warna putih-putih ya. Malaysia, kemudian Singapura, Thailand, Filipina, di bawah sini ada Australia dan di ujung sini ada Papua. Ya, kita lanjutkan. Saya rasa semua sudah paham ya di mana letak geografis Indonesia ya. Kalau dilihat dari eh, animasi ini atau gambar ini sudah pernah saya berikan pada waktu itu ya di kelas 5 bahwa posisi negara kita itu di antara ini sama ini dan di antara ini sama ini. Gimana bunyinya? Kondisi geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Ini benua Australia, benua terkecil di dunia. Kemudian di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Pasifik, India. Itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan di mana letak kondisi atau letak Indonesia yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Ingat kondisi Indonesia secara geografis. Geografis itu apa? Geografis itu kondisi di bumi gitu ya. Ini dibaca ya. Letak geografis Indonesia. Mungkin langsung bisa dicatat di sini di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Insya Allah sudah paham. Sering sekali diulang-ulang ini ya. Ada batas-batas negara kita. Ini adalah peta Asia Tenggara atau ASEAN. Jadi Asia Tenggara itu ada 11 negara, dulu ada 10, sekarang sudah 11. Nah, di sebelah sini harusnya ada Timur Leste, tapi belum tercantumkan di peta yang ada di internet ini. Sebelah utara, nah sebelah utara itu sebelah sini ya. Peta itu atas itu mesti utara ya. Nanti saya kasih pembelajaran peta. Di sebelah utara, negara kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Jadi di atas ini kita berbatasan dengan Singapura, ini benderanya yang mirip dengan kita, cuman ada simbol bintang dan bulan. Dan Malaysia, Brunei, Filipina, kalau ditarik terus sampai sana ya, ada banyak, ada Vietnam, ya ada Kamboja, Thailand, Laos, Myanmar, sampai Cina. Ya, ini selatan, utara ya. Ini utara. Utara itu yang selalu di atas. Kemudian selatan, selatan itu di bawahnya. Kalau utara di atas, selatan di bawahnya ya. Ingat ingat kunci mata angin ya. Kunci mata angin yang plus gini itu. Utara, timur, selatan, barat. Ya, utara kanannya itu ini kanan kanan saya ya. Utara, timur, selatan, barat. Nanti kita bahas lagi tentang arah mata angin ya. Makanya video ini agak panjang. Sebelah selatan yaitu berbatasan dengan loh kok Malaysia? Salah ya, ini Au, eh, Australia. Ini Australia. Saya gantilah. Australia. Ya. Jadi sebelah selatan, selatan itu Australia, ya. Ini Australia, kemudian Timur Leste dan Samudra Hindia. Ini Indian Ocean. Sebelah barat, barat itu sebelah kanan, berarti sebelah kanan sana, berarti sebelah sini yaitu berbatasan. Loh, kok India ini? Barat itu berbatasan ini kebalik ya. Kebalik, kebalik, kebalik. Ini timur seharusnya. Utara. Oh iya, bener ya. Utara, timur, selatan, barat.
Oh iya, benar barat ini. Maaf, maaf. Benar, 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 benar. Ya, barat ya. Barat itu sebelah sana berarti. Barat India, berarti sebelah sini ini berbatasan dengan India. Timur, timur itu sebelah kanan ya. Utara, timur, selatan, barat gitu ya. Timur berarti Papua, Nugini, dan Samudra Pasifik ini. Utara, timur, selatan, barat. Utara itu atas, timur kanan, ya. Selatan bawah, baratnya sebelah sini, gitu ya. Nanti kita perdalam lagi. Ada komponen-komponen dalam peta, ini ditulis berurutan gini dulu, kemudian nanti dikasih keterangan. Pertama ada judul, judul peta, kemudian skala peta, simbol pada peta, garis lintang dan garis bujur, lintang, bujur gitu ya. Keterangan dan mata angin. Nanti ada eh, pembelajaran mata angin. Nah, nanti ini yang sulit karena online. Coba nanti tanya ya ke Mama. Di mana Mak arah utara, selatan, timur, dan barat gitu ya. Nggak usah tanya timur laut, timur tenggara, kemudian barat daya. Kalau di kelas 4C dulu pernah saya ajari timur laut, barat daya, tenggara, dan seterusnya. Ada 8 arah mata angin dulu yang pernah saya ajarkan, padahal sebenarnya ada 8 kali 2 gitu ya. Judul peta menunjukkan isi peta tersebut. Biasanya terletak di bagian atas peta dan ditulis menggunakan huruf kapital. Huruf kapital sama dengan huruf besar, gampang lah ya. Judul peta itu selalu di atas kan. Digunakan dan ditulis dengan huruf kapital, besar semua. B-nya besar, U-nya besar, L-nya besar, A-nya besar, dan seterusnya. Ini peta Papua. Lihat peta ini, ada arah mata angin di sini, kemudian ada legenda atau keterangan ya. Legenda atau keterangan. Di sini nanti ada gambar apa? Ibu kota, ada gunung, ada laut, kemudian ada dataran tinggi, dataran rendah, ya kemudian sungai, kemudian apa ini yang merah-merah ya, kira-kira ya. Nah, keterangannya ada di sini. Yang kedua, skala. Coba ditulis skala. Tadi pertama judul, yang kedua skala. Biasanya ada skala. Skala 1:320.000. Ya, ini ada keterangan sedikit. Tidak usah dibahas, kita bahas skala. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi jarak di peta itu dibandingkan. Misalkan ini 1:320.000. Jadi pada gambar terdapat skala 1:320.000. Jadi angka tersebut memiliki arti 1 cm di peta sama dengan 320.000 di permukaan bumi. 320.000 meter atau sentimeter biasanya dikasih keterangan biasanya di sininya meter atau sentimeter. Jadi 1 cm di peta itu sama artinya kalau di permukaan sebenarnya di bumi sebenarnya itu 320.000 itu skalanya biasanya sentimeter. Yang ketiga ada simbol peta. Simbol ada ibu kota, kemudian salib, petir ini sungai, ini gunung, dan seterusnya. Simbol peta terdiri atas simbol garis, titik, dan area. Masing-masing simbol memiliki ciri-ciri khusus. Simbol garis digunakan untuk menunjukkan objek seperti jalan dan sungai. Simbol titik digunakan untuk menunjukkan objek seperti gunung dan ibu kota, serta simbol area yang berwarna menunjukkan daratan atau lautan. Coba ditulis itu keterangannya. Kemudian kalau bisa digambar sedikit-sedikit ini ya. Nanti ada gambar tolong digambar ya. Yang bisa saja. Nah, ini gambar kamu mau pilih gambar yang mana terserah ya. Mungkin 10 gambar atau berapa? 10 lah ya, 10 gambar tolong ditulis di buku tulis kalian. Yang penting-penting saja misalkan kayak gini. Ini yang paling penting ini. Ya, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota madya, gunung, danau, rawa-rawa, sungai. Kemudian gereja, masjid, apa ini jalan digambar dengan bentuk memanjang dan warna merah ini jalan raya kayaknya ya. Kemudian air terjun, dipilih lah ya, dipilih kalian bisanya gambar yang mana. Coba ditulis 10 di buku tulis dikasih kotaan seperti itu. Kemudian lanjut nomor 4, ada garis lintang dan garis bujur. Coba perhatikan ini ada bedanya. Garis lintang itu yang mana, garis bujur yang mana. Ini ada animasi buminya ya. Tidak bergerak memang supaya lebih lebih paham ya. Garis mendatar pada peta yang membagi bumi
menjadi bagian utara dan selatan disebut garis lintang. Jadi bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Sekali lagi saya katakan, atas, buku atas, misalkan ya. Jadi atas gini itu selalu utara, bawahnya selalu selatan. Utara, selatan, kanannya baru timur, kirinya baru barat gitu ya. Lihatnya dari kamu berhadap gini, menghadap ke buku itu. Jadi ini utara, ini selatan. Berarti garis yang membagi ini disebut garis lintang. Ini ya, utara dan selatan. Utara dan selatan ini namanya garis lintang. Sedangkan garis bujur itu garis menurun pada peta yang membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Ini disebut garis ini disebut garis bujur yang membagi bumi menjadi bagian timur dan bagian barat. Kalau garis yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan disebut garis lintang. Kalau bagian bumi yang membagi bumi menjadi bagian timur dan barat disebut garis bujur. Ini bujur, ini lintang ya. Ini digambar boleh. Biasanya disingkat BT, LU, LS gitu ya. Di bumi di peta itu. Nah, contoh garis lintang ini. Jadi eh, bagian ini disebut bujur timur disingkat BT. Jadi posisi negara kita itu ada di ini 11 derajat lintang selatan. Ini lintangnya, ini bujurnya. Bujur ingat, bujur itu yang membagi dari atas ke bawah, sedangkan lintang melintang ya, melintang itu dari eh, bagian samping kanan ke samping kiri. Jadi membagi Indonesia atau membagi bumi jadi bagian utara dan apa? Selatan. Itu namanya garis lintang. Sedangkan yang membagi bumi menjadi bagian timur dan barat itu namanya bujur. Ya, ini bujur, ini lintang, 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 ini bujur. Nah, ini posisi negara kita. Ada pada posisi 6 derajat lintang utara, 141 bujur timur, 11 derajat lintang selatan. Kondisi negara kita atau posisi negara kita menurut lintang atau garis bujur. Kemudian keterangan pada peta. Ditulis saja ini. Keterangan pada peta biasanya berisi informasi yang terdapat dalam peta, misalnya penjelasan tentang simbol-simbol peta. Jadi, meskipun sudah ada gambar, tetap dikasih keterangan biasanya ya di peta itu ada namanya biasanya legenda atau keterangan. Jadi ini jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan kereta api, batas provinsi ini yang disebut keterangannya dalam legenda ini. Ada ibu kota, ada kota, kemudian seterusnya. Jadi ada simbol, ada keterangan, simbol, keterangan, simbol, keterangan gitu ya. Sekalipun kita tahu ini ada simbol bengkel, tapi tetap harus dikasih tulisan keterangan bengkel gitu. Nah, ini tadi yang saya bahas di awal. Mata angin digunakan untuk menentukan arah. Biasanya arah mata angin pada peta menunjukkan arah utara. Jadi, meskipun arah mata angin itu ada 8 ini, ada utara, timur, selatan, barat, timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut, ya, insya Allah dulu pernah saya ajarkan di 4C sambil bermain di kelas, saya mengarah kemana, kemudian ditebak gitu ya. Saya mengarah ke arah barat laut, ditebak anak-anak, atau anak-anak yang mengarah kemana, saya yang jawab gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, North East South West ya, dalam bahasa Inggris disingkat NESB. Kalau di dalam bahasa Indonesia disingkat UTSB atau ini disingkat TL, TG, BD, BL. Ya, kalau yang ininya. Nah, biasanya di peta itu hanya digambarkan seperti ini doang. U gitu aja. Atau N. Mana N? Gak ada ya. Atau N. Kalau N ya berarti North. Kalau U berarti U. Utara biasanya tulis U-nya doang ini. Tulis U-nya. Ininya nggak usah ditulis biasanya di peta itu ya. Atau bahkan cuma seperti ini. U menunjukkan bahwa arah utara itu ada di atas. Oke, berarti utara itu kunci. Kunci bahwa utara itu selalu di atas. Berarti kalau kamu buat peta, utaranya itu harus di atas. Nggak boleh buat peta Indonesia kok kebalik. Ya, jadi pulau Kalimantannya ada di selatan gini, jadi kebalik gini. Nah, salah ya. Berarti Kalimantan itu ada di utaranya Indonesia, sedangkan bawahnya adalah Pulau Jawa. Itu. Nanti coba diperhatikan
kalau menggambar peta. Jadi hari ini tugasnya adalah pertama mencatat, mencatat jadi yang saya jelaskan tadi dicatat ya. Saya jelaskan tadi dicatat, kemudian menggambar peta. Gambar peta cuma satu doang di buku gambar atau buku HVS. Kalau jangan di buku tulis, ya. Gambar peta satu saja yang pulau besar. Pulau besar jangan lupa dikasih judul Pulau Jawa atau Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan atau Pulau Sulawesi atau Pulau Papua ya. Kita kan punya pulau besar cuma 5 ya. Jadi pilih salah satu. Pak dikasih keterangan, dikasih simbol, dikasih eh apa? Yang lainnya legenda-legenda nggak usah, dikasih cuma satu. Yang dikasih harus dikasih dalam peta itu judul, kemudian arah mata angin. Sudah itu saja. Kalau bisa diwarna, ya. Judul, arah mata angin diwarna. Nggak usah dikasih simbol, gunung nggak usah, jalan raya nggak usah. Kemudian ibu kota nggak usah, provinsi nggak usah. Cukup dikasih judul, skala, kamu sama judul, skala, arah mata angin, skala kalau bisa dikasih warna. Nggak usah skala deh, nggak usah skala. Ya, judul arah mata angin aja. Judul arah mata angin warna. Judul arah mata angin warna. Saya ulangi lagi. Yang harus ada di peta itu adalah judul arah mata angin dan warna. Udah saja. Dan itu di foto. Ya, sebuah foto seperti biasa. Kamu boleh gambar ini tok. Pulau Sumatera. Atau ini tok. Pulau Jawa. Atau Kalimantan atau Sulawesi atau Papua. Kalau Kalimantan sekalian Borneo sama Malaysianya, jangan sampai segini tok. Ya, karena Malaysia nanti Malaysianya dikasih warna yang lain, sama Brunei-nya dikasih warna yang lain. Ini kan Malaysia sama Brunei ya, ada di Pulau Kalimantan atau disebut Borneo. Ingat kemarin bedanya Borneo sama Kalimantan apa? Ya, kalau Borneo itu sebutan untuk tiga negara yang ada di Asia Tenggara itu yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Jika sudah selesai di sebuah foto, begini sebuah fotonya, ya, sebuah foto gini. Oh ini gambar saya, berarti di sini nanti ada judul peta Kalimantan atau peta Sumatera atau peta Sulawesi. Kirim di Google Classroom dan tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan dan selamat menggambar dan selamat mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.